Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, bagaimana terjadinya atau peralihan antara Orde Lama dan Orde Baru ini, kita akan membahas lebih lanjut pada video pembelajaran kali ini. Nah, ketika Presiden Soekarno itu selesai atau mengundurkan diri, maka akan beralih ke presiden yang kedua, yaitu pada waktu itu dipegang oleh Presiden Soeharto. Pada peralihan masa ini dikenal sebagai masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Sebenarnya istilah Orde Lama dan Orde Baru ini sebuah istilah yang dibuat atau dianalogikan oleh Soeharto, yang menyatakan bahwa pada masa pemerintahannya itu Indonesia memulai babak baru, sesuatu hal yang baru. Maka dalam pemerintahannya Soeharto mengatakan ini adalah Orde Baru karena sesuatu baru, terbebas dari atau berbeda dari masa yang sebelumnya atau masa yang lama. Soeharto waktu itu mengatakan pada masa Presiden Soekarno itu adalah Orde Lama atau babak yang lama. Nah, sekarang adalah Orde yang baru atau babak yang baru. Nah, itu sekilas dari pengertian atau istilah dari Orde Lama dan Orde Baru. Nah, pada masa 1965 itu kondisi di Indonesia sangat kacau. Banyak demonstrasi dan ekonomi tidak stabil. Itu yang akhirnya menyebabkan terjadinya masa transisi. Jadi masa transisi ini disebabkan perpindahan antara Orde Lama ke Orde Baru ini disebabkan oleh kondisi pasca peristiwa G30 SPKI. Itu Indonesia mengalami kekacauan politik dan ekonomi yang memburuk. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pertama adalah kekacauan politik di Indonesia tahun 1965. Pada tahun 1965 itu kita ingat terjadi pemberontakan G30 SPKI. Nah, pasca pemberontakan ini ternyata berdampak luas bagi kehidupan di Indonesia, terutama di bidang politik maupun keamanan. Di bidang politik sendiri mulai muncul rasa tidak percaya terhadap kabinet pemerintahan. Ini karena masyarakat menganggap bahwa ada banyak anggota PKI yang masuk di jajaran kabinet maupun di parlemen, sehingga masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahan. Yang kedua, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kabinet ini dipengaruhi oleh kondisi ekonominya yang buruk. Pemerintah gagal menstabilkan ekonomi atau mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi, yang membuat masyarakat mulai tidak percaya terhadap kabinet pemerintah. Kemudian yang kedua, masih terdapat anggota PKI di dalam jajaran kabinet maupun parlementer. Di jajaran kabinet sendiri ada 15 menteri yang berasal atau terindikasi anggota PKI. Kemudian yang ketiga, itu terjadi kesimpang siuran mengenai peristiwa G30 SPKI. Jadi kita ingat ketika peristiwa itu terjadi, PKI merebut radio RRI dan melakukan siaran bahwa terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Dewan Jenderal, kemudian PKI menangkap para jenderal-jenderal tersebut. Itu ternyata hanya isu yang disebarkan oleh PKI. Kemudian setelah pemberantasan, peristiwa itu berlangsung, kemudian terjadi pemberantasan atau tentara melakukan penanganan terhadap pemberontakan PKI ini. Yang dilakukan adalah merebut radio RRI terlebih dahulu dan menyiarkan berita di masyarakat untuk menenangkan berita di masyarakat bahwa telah terjadi pemberontakan pada waktu itu.
bahkan sampai kesatuan atau batalion di Cijantung, TNI AD waktu itu tidak diperbolehkan keluar dulu dari markas karena banyak kesimpang siuran itu nanti, sehingga nanti akan memperkeruh suasana. Jadi para tentara disuruh tenang dulu di markas sebelum ada berita resmi dari pemerintah itu. Lalu setelah Ahmad Yani dapat dibebaskan, kemudian baru mulailah berjalan untuk penanganan pembebasan atau penanganan peristiwa G30 SOKI. Jadi di masyarakat ini terjadi simulasi ini yang benar yang mana. Waktu itu karena kita ingat itu tidak ada internet, tidak ada handphone, tidak ada televisi, sehingga satu-satunya sumber berita yang dipercaya itu adalah dari radio RRI. Masyarakat bingung untuk itu yang benar. Kemudian di kondisi yang lain adalah banyak penangkapan dan penghukuman para anggota PKI di seluruh daerah. Nah, waktu itu sampai ini berlangsung sampai 3 bulan, antara bulan September sampai Desember itu terjadi penangkapan seluruh anggota PKI di seluruh Indonesia secara besar-besaran. Banyak anggota PKI yang ditangkap, ada yang dibuang di Pulau Buru, ada yang dieksekusi. Nah itu banyak sekali, bahkan korbannya jika kita menganut berbagai buku itu mencapai ratusan ribu orang yang meninggal waktu itu karena peristiwa penangkapan dan penghukuman para anggota PKI di berbagai daerah yang membuat kondisi keamanan maupun politik di berbagai daerah ini kacau karena muncul prasangka diri dalam masyarakat. Kerusuhan, prasangka, stigma itu banyak sekali di dalam masyarakat. Ini yang membuat keamanan itu tidak stabil. Yang kedua adalah kondisi ekonomi di Indonesia pada tahun 65 khususnya ini mengalami keterpurukan. Apa yang menyebabkan keterpurukan? Ini adalah kegagalan program Senairi. Program Senairi ini pemotongan nilai mata uang yang dilakukan karena untuk mengatasi inflasi. Inflasi ini mencapai 600%. Nah, pada waktu itu memang Indonesia mengalami inflasi yang cukup besar. Nah, untuk mengatasi itu, pemerintah memotong nilai mata uang. Inflasi kan naik, nilai mata uang tidak terkendali. Hanya dilakukan program Senairi atau pemotongan mata uang. Nah, ketika terjadi pemotongan nilai mata uang ini yang terjadi justru bukannya ekonomi baik, justru malah memburuk. Apa yang mengakibatkan itu? Pertama karena pada waktu itu nilai mata uangnya memang dipotong, tetapi harga barang itu masih mengikuti nilai mata uang yang lama, sehingga otomatis masyarakat tidak mampu membelinya. Jadi misalnya harga tempe itu seperti 100.000. Nah, masyarakat atau mau membeli tempe itu, tapi harganya sangat mahal sekali. Ketika mau membeli itu, uang masyarakat itu sudah terlanjur dipotong, Senairi. Otomatis masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Kemudian yang ketiga adalah setelah dampak dari inflasi itu, harga kebutuhan bahan pokok ini mengalami kenaikan yang tinggi. Ini karena inflasi, sehingga masyarakat mengalami dampak keterpurukan besar. Karena harga yang naik, akhirnya masyarakat tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Ini yang membuat kondisi masyarakat semakin sulit. Kemudian kegiatan produksi dan distribusi ini tidak bisa berlangsung secara normal. Ya. Apa yang mengakibatkannya itu karena kondisi politik dan keamanan
yang memburuk. Jadi di masyarakat banyak demo, penangkapan anggota PBB. Ini yang membuat ketika masyarakat mau memproduksi barang, ini takut was-was. Kemudian mau mengirimkan barang juga terganggu karena banyak terjadi demonstrasi. Kita lihat saja yang saat ini ketika Jakarta ada demonstrasi, seluruh jalan macet total. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu, sama terjadi pada waktu itu. Jadi arus distribusi maupun produksi ini terhenti. Nah, apa dampak dari dua kondisi yang sudah kita bahas itu? Yaitu munculnya gerakan protes Tritura. Tritura itu adalah gerakan protes yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Tritura ini sebenarnya singkatan dari 3 koma tuntutan rakyat. Tri itu 3, itu tuntutan, kemudian perkaranya itu adalah rakyat. Nah, kita akan bahas aksi Tritura ini. Pergerakan aksi ini, penggerak aksi Tritura ini dilakukan oleh sekelompok pemuda yang bergabung dalam KAMI, KAPI, KPPI, dan KASI. Kami ada yang dari mahasiswa, ada yang dari pelajar SMA, kemudian ada yang dari serikat buruh. Kesatu dari kelompok-kelompok ini bergabung dan membentuk aliansi namanya Front Pancasila. Dalam proses aksinya ini diawali pada tanggal 8 Januari 1966, diawali dari demonstrasi di depan gedung Sekretariat Negara. Pada puncaknya akhirnya ini semakin besar karena setelah Presiden Soekarno ini membubarkan kami, ternyata setelah dibubarkan justru bukan meredam demonstrasinya, justru malah menjalar ke seluruh Indonesia. Nah, pada puncaknya itu tanggal 8 Maret 1966, mahasiswa ini melakukan demonstrasi di depan Departemen Luar Negeri. Nah, pada saat demonstrasi ini, mahasiswa menuntut sebuah tuntutan yang dikenal sebagai Tritura. Apa itu isinya Tritura? Yang pertama adalah bubarkan PKI dan ormasnya. Yang kedua, perombakan kabinet Tritura dari PKI. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan harga kebutuhan pokok. Itu isinya. Di dalam peristiwa ini terjadi kerusuhan yang hebat. Waktu itu 8 Maret ini, kemudian dalam kerusuhan itu sampai terjadi korban salah satu mahasiswa dari Universitas Indonesia. Ini membuat kondisi Indonesia ini tidak stabil. Apa dampak kekacauan stabilitas keamanan ini? Dampaknya adalah muncullah surat perintah 11 Maret. Jadi pemerintah waktu itu untuk mengatasi gejolak yang terjadi di dalam masyarakat, ada demo, kemudian ada stabilitas, kemudian perekonomiannya buruk. Nah, untuk mengatasi itu akhirnya pemerintah mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Apa itu surat perintah 11 Maret? Kita akan membahas lebih detail. Sebelum itu kita melihat latar belakangnya surat perintah 11 Maret ini. Surat 11 Maret ini dilatar belakangi karena kondisi perekonomian politik setelah pemberontakan PKI ini muncul demonstrasi besar di kalangan mahasiswa, sehingga membuat kondisi negara ini tidak kondusif. Pemerintah gagal untuk memberikan kenyamanan atau kepastian hukum terhadap kondisi waktu itu. Yang kedua adalah kondisi ekonomi negara ini memburuk karena harga kebutuhan pokok melambung akibat dari keamanan yang tidak kondusif. Nah, untuk mengatasi itu, hanya Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar. Kita akan melihat dulu
perkembangan atau kronologi dari keluarnya surat perintah 11 Maret. Nah, pada waktu itu tanggal 11 itu ada rapat kabinet di Istana Negara di Jakarta yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, pada saat berlangsungnya rapat tersebut, itu di depan Istana Negara ada demonstrasi besar. Nah, di antara demonstrasi itu ada isu, ada pasukan yang berbaju hitam yang sudah mengepung Istana Negara dan siap menyerang Istana Negara untuk menangkap para menteri yang terlibat anggota PKI pada waktu itu. Untuk mengamankan Presiden Soekarno dari isu tersebut, akhirnya Presiden Soekarno diamankan di Istana Bogor dengan menggunakan helikopter terbang ke Istana Bogor. Selama di Istana Bogor ini, Presiden Soekarno bertemu ketiga jenderal dari Angkatan Darat, yaitu M. Yusuf, Arif Mahmud, dan Basuki Rahmat. Nah, di dalam pertemuan antara Soekarno dan ketiga jenderal ini berupaya untuk meyakinkan Soekarno bahwa kondisi negara ini, untuk mengamankan kondisi negara ini, TNI siap untuk mengatasinya. TNI bersedia atau siap untuk menstabilkan kondisi ini. Nah, setelah diyakinkan hal tersebut, kemudian Presiden Soekarno menyuruh ketiga jenderal tersebut untuk membuat surat perintah yang ditujukan ke Soeharto untuk mengatasi terjadinya kekacauan politik atau menstabilkan kondisi keamanan. Maka lahirlah suatu surat perintah yang dikenal sebagai surat 11 Maret yang keluar pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, bagaimana pelaksanaan Super Semar ini atau surat perintah 11 Maret ini? Begitu Soeharto mendapatkan surat perintah ini, maka Soeharto melakukan beberapa hal. Nah, di dalam isi surat ini sebenarnya surat perintah dari Presiden untuk mengamankan kondisi negara. Tetapi pada waktu itu nanti akan dijadikan Soeharto sebagai alat legitimasi dia untuk menggantikan Presiden Soekarno. Nah, isi surat perintah 11 Maret ini yang pertama adalah memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Berkoordinasi dengan angkatan lain, melaporkan setiap kondisi kepada Presiden. Sebenarnya isinya adalah itu. Sampai sekarang surat ini tidak diketahui keberadaannya. Surat yang ada di dalam foto yang tersebar di internet itu merupakan salinan, bukan surat yang resmi. Bagaimana sebenarnya isi dari surat itu? Jadi pasca Reformasi 98, surat ini menghilang jejaknya, entah kemana. Kemudian berdasarkan surat perintah ini, akhirnya Soeharto mengambil beberapa langkah untuk menjaga stabilitas keamanan. Pertama ya tentu saja Soeharto menuruti permintaan dari masyarakat agar masyarakat mulai tenang dan mulai percaya terhadap pemerintah, yaitu membubarkan dan melarang PKI dan ormas-ormasnya dan menangkap semua pengikut dan para menteri. Jadi atau menuruti masyarakat, keinginan masyarakat agar masyarakat tenang, yaitu menangkap dan melarang PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua adalah membubarkan pasukan keamanan Jaka Birawa dan mengganti 15 menteri yang terindikasi anggota PKI pada waktu itu.
kemudian mengangkat 5 menteri koordinator intern dan menjadi presidium kabinet Ampera. Jadi pada waktu itu Soeharto menjadi presidium kabinet Ampera. Jadi kepala negaranya Soekarno, tetapi yang menjalankan kabinet itu adalah Soeharto. Kemudian mengukuhkan Super Semar menjadi TAP MPR setelah pemilu 5 Juli 1968 yang akhirnya menyebabkan Presiden Soekarno ini harus turun dari jabatannya. Nah, bagaimana dampak dari Super Semar ini? Maka terciptalah dualisme kepemimpinan. Jadi seorang perintah itu mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan. Ada waktu itu ada Soekarno, ada Soeharto. Pada waktu itu terjadi dua kepemimpinan, sama-sama memerintah waktu itu, dan mereka berjalan bersama jalannya. Nah, bagaimana terjadinya dualisme kepemimpinan? Apa yang melatar belakangnya? Yang melatar belakangnya adalah penetapan Super Semar ini menjadi ketetapan MPR, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Soeharto ini menjadi mandataris MPR. Kita tahu bahwa Presiden Soekarno ketika menjabat presiden waktu itu struktur sistem tata negaranya bahwa presiden itu adalah mandataris MPR. Jika Super Semar ini ditetapkan oleh MPR, otomatis Soeharto juga mandataris MPR. Jadi ada dua orang yang mendapatkan mandataris MPR. Kemudian mencabut TAP MPR nomor 14 tahun 1966 tentang pembatalan pengangkatan presiden seumur hidup, dan apabila presiden berhalangan maka kedudukannya dapat diganti atau dapat digantikan oleh pemegang mandat Super Semar. Nah, ini yang menjadi jalan masuk Soeharto untuk menggantikan Soekarno. Jadi membatalkan penetapan presiden seumur hidup yang dibuat oleh Soekarno waktu itu. Kemudian proses berlangsungnya dualisme ini pertama adanya permintaan pergantian pidato pertanggungjawaban Soekarno di depan MPRS, tetapi pidatonya ini justru tidak diakui oleh MPR atau ditolak oleh MPR, sehingga ketika presiden pertanggungjawabannya ditolak maka presiden tersebut harus mengundurkan diri. Kemudian yang kedua berlakunya ketetapan MPR nomor 13 tahun 66 yang menugaskan pemegang mandat Super Semar untuk membentuk kabinet Ampera dan tugasnya menstabilkan ekonomi, politik, dan melaksanakan triwulan. Jadi ketika pidato pertanggungjawabannya Soekarno itu ditolak oleh MPR, otomatis Soekarno ini harus mundur. Ketika Presiden Soekarno mundur, kan terjadi kekosongan. Nah, untuk menutup kekosongan itu dikeluarkanlah TAP MPR nomor 13 ini yang menugaskan bahwa yang memegang mandat Super Semar ini membentuk kabinet dan menstabilkan ekonomi. Ini menjadi langkah awal dari Soeharto menjadi seorang presiden. Presiden Soekarno sebagai pemimpin kabinet dan Soeharto ini yang melaksanakan pemerintahan. Jadi yang memimpin kabinet itu Soekarno, tapi yang melaksanakan pemerintahan itu Soeharto. Itu terjadi banyak perbedaan pendapat. Pertama waktu itu Soeharto mengambil langkah untuk membubarkan PKI. Padahal Presiden Soekarno waktu itu tidak menyuruh untuk sampai membubarkan PKI. Nah, itu terjadi perbedaan kebijakan. Yang keempat adalah keberadaan dua tokoh ini menciptakan perbedaan kebijakan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Otomatis
Ini akan membingungkan masyarakat pada waktu itu. Nah, pada masa itu dualisme untuk mengakhiri ini DPR mengajukan revolusi dan memorandum untuk menghentikan persisahan politik. Jadi untuk menengahi adanya permasalahan di antara kedua pimpinan waktu itu sama-sama memegang mandataris MPR, akhirnya DPR mengusulkan untuk menghentikan persisahan politik. Yang kedua, para pimpinan ABRI mulai membujuk Soekarno untuk menyerahkan jabatannya agar menghindari konflik. Dan akhirnya Soekarno bersedia untuk mengundurkan diri dan Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden, jadi pejabat presiden hingga pelaksanaan pemilu tahun 1971. Nah, dampak dari dualisme ini bagaimana? Dampaknya pertama adalah terjadinya persaingan atau pengaruh antara Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto di dalam kabinet. Yang kedua, kondisi politik dan ekonomi mulai tidak stabil karena adanya perbedaan keputusan yang diambil oleh dua pemimpin tersebut. Yang ketiga, terjadi perpecahan di dalam masyarakat. Ada yang membela Soekarno, ada yang membela Soeharto. Jadi justru terjadi perpecahan pada waktu itu yang nanti akan bisa memicu terjadinya konflik yang lebih besar. Kelahiran Orde Baru. Pasca adanya dualisme tersebut, maka kondisi yang terjadi adalah Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya dan menyerahkannya kepada Soeharto. Pada masa itulah mulai lahirlah Orde Baru. Bagaimana proses dari pelantikan Presiden Soeharto ini? Pertama, Presiden Soeharto ini menjadi presiden itu didasarkan atau dilegitimasi atau didasari oleh Super Semar. Super Semar ini ada awalnya hanya surat perintah. Nah, untuk menguatkan kedudukan Super Semar ini, Presiden Soeharto waktu itu sudah tahu nanti jangan-jangan sewaktu-waktu Super Semar ini dicabut oleh Soekarno. Nah, untuk mengatasi itu ada hanya surat perintah. Untuk menguatkannya, maka Presiden Soeharto melobi MPR untuk membuat Super Semar ini menjadi sebuah TAP MPR. Akhirnya pada 10 Juni 1966 Super Semar ini disahkan dan dikukuhkan menjadi TAP MPR nomor 9 tahun 1966. Ini yang menguatkan kedudukan Super Semar sehingga Presiden Soekarno waktu itu tidak bisa mengganti atau menghentikan Super Semar karena sudah dijadikan TAP. Kemudian ada TAP MPR nomor 33, yaitu mengangkat Presiden Soeharto menjadi pejabat presiden yang berlaku pada 22 Februari 1967. Jadi sebelum menjadi presiden secara resmi, Presiden Soeharto ini ditetapkan sebagai pejabat presiden untuk mengatasi kekosongan atau kekosongan presiden setelah Soekarno mengundurkan diri. Kemudian TAP MPR nomor 44 yang tahun 68 yang berisi penetapan dan pelantikan Presiden Soeharto menjadi presiden resmi seluruhnya pada tanggal 28 Maret 1968. Nah, kronologi peralihan kekuasaan Orde Baru ini diawali dari keluarnya Super Semar. Dari keluar Super Semar itu Soeharto mulai mengubarkan Partai Komunis dengan peraturan
Kepres nomor 1 tahun 1966. Kemudian mengeluarkan surat Kepres nomor 5 tahun 18 ini yang menahan para menteri yang terlibat dalam G30 SPKI. Kemudian membentuk Kabinet Tampera dan memperkuat kedudukan status Supersemar menjadi MPR. Jadi kronologinya itu dari surat Supersemar, beliau akhirnya menetapkan Supersemar ini menjadi TAP MPR. Nah, setelah Supersemar ini dikuatkan itu dilatar belakangi karena ada kekhawatiran dalam Soeharto ini nanti Soekarno jangan mencabut Supersemar, maka untuk mengatasi itu maka diusulkan TAP MPR untuk Supersemar. Sebenarnya kondisi ini bersamaan dengan penolakan pidato pertanggungjawaban Soekarno oleh MPR. Jadi penetapan Supersemar itu berbarengan atau bersamaan dengan penolakan pidato Soekarno di depan MPR. Nah, di saat yang bersamaan MPR menetapkan Supersemar melalui ketetapan MPR nomor 9. Kemudian Soeharto selaku pemegang mandat Supersemar ini menggantikan kedudukan Presiden Soekarno. Yang ketiga adalah melantik menjadi pejabat presiden. Ini setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak, maka sementara pemegang mandataris MPR dilanjutkan oleh Soeharto sesuai dengan keputusan TAP MPR bahwa ketika Soekarno pidato ditolak maka dia harus memberikan ini sehingga peralihan kekuasaannya dilimpahkan kepada pemegang mandataris Supersemar yaitu Soeharto. Mengapa Soeharto ini mendapat pemerintahan karena ya Supersemar sudah dibuat TAP MPR sehingga kedudukannya ini kuat. Kemudian Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden. Jadi sebelum menjadi presiden resmi, dia menjabat pejabat presiden. Apa itu pejabat presiden? Pejabat presiden itu adalah presiden sementara untuk menggantikan Soekarno tadi yang harus mengundurkan diri karena pidato tanggung jawabannya ditolak. Nah, setelah menjabat pejabat presiden, setahun kemudian baru Presiden Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden kedua Indonesia pada tanggal 23 Maret 1968. Ini diawali dari beberapa perwakilan MPR yang merundingkan beberapa permasalahan seperti lembaga presidenan, penundaan pemilu, hingga program tahunan. Di dalam perundingan di perwakilan di MPR itu mulai dibahas kesepakatan untuk segera melantik Soeharto menjadi presiden resmi karena sudah menjabat pejabat presiden selama 1 tahun. Hanya dalam sidang pleno nomor pleno kelima diputuskanlah Soeharto menjadi presiden Indonesia kedua melalui TAP MPR nomor 44 tahun 1998. Setelah ditetapkan itu maka era Orde Baru dimulai. Demikian video pembacaan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.